Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Di podcast kali ini saya ingin melanjutkan ya pembahasan kita tentang perilaku mandi ya. Mandi dalam berbagai perspektif ya. Kita sudah sampaikan banyak hal tentang mandi, tetapi satu hal yang saya kira ini penting ya adalah tentang efek buruk ya dari kita ini malas mandi ya. Dan efek buruk ini terutama dicatat banyak orang itu setidak-tidaknya 2 hari ya, 2 hari kita tidak mandi gitu ya. Ada 5 efek ya ketika kita malas mandi ya. Karena mandi ini adalah bagian dan cara merawat kebersihan diri sendiri. Setiap orang tentu perlu mandi karena tubuh kita memiliki kelenjar keringat ya. Dan kelenjar tersebut akan aktif mengeluarkan keringat saat cuaca panas ya, saat stres, terjadi perubahan hormon atau tubuh aktif bergerak. Keringat itu semula tidak bau ya. Namun begitu bertemu bakteri di kulit, keringat bisa berbau tidak sedap. Dan timbullah masalah kesehatan ringan ya. Setidak-tidaknya kalau badan kita ini bau ya akan mengganggu ya interaksi kita dengan orang-orang terdekat kita ya. Alangkah baiknya kalau kita bisa menghindari itu. Belum lagi tentang penyakit ya. Kebutuhan mandi setiap orang memang bisa berbeda-beda tergantung aktivitas, tergantung cuaca, tergantung kondisi kulitnya. Karena mandi terlalu sering juga sering mengganggu kelembapan alami kulit dan rambut. Begitu juga sebaliknya. Jarang mandi juga bisa berdampak negatif bagi tubuh ya. Kemudian apa sih efeknya ketika kita ini malas mandi lebih dari 2 hari ya. Yang pertama tentu kita akan menjadi lebih rentan, lebih mudah berisiko terserang penyakit, khususnya penyakit kulit ya. Kulit kita merupakan pelindung terbaik dari serangan kuman jahat berupa bakteri, virus maupun jamur. Manfaat mandi dapat mencegah kuman tersebut masuk ke tubuh ya, terutama melalui mulut, melalui hidung, dan juga mata yang jadi pintu utama penularan penyakit. Nah, saat mandi kita akan bisa meningkatkan jumlah bakteri baiknya yang membantu proses pencernaan. Begitu malas mandi, maka kuman jahat jadi lebih mudah masuk ke tubuh. Sehingga Anda jadi rentan, kita jadi rentan terhadap penyakit seperti pilek dan juga beragam penyakit infeksi ya. Yang kedua ya, nah ini yang hari-hari ini selalu muncul dari selalu keluar dari kata-kata istri saya kepada
anak saya yang paling kecil ya, yang menjelang remaja ya, yaitu munculnya jerawat ya, jerawat bermunculan ya. Sehingga selalu mengingatkan pada anak saya itu ketika, karena anak saya juga udah mulai mengeluh gitu ya, ada jerawat muncul ya. Nah itulah karena nggak pernah cuci muka dengan sabun ya. Jadi saat tidak mandi dan rutin membersihkan diri, kulit kita ini jadi gampang berminyak. Apalagi kalau kita memang punya karakter kulit yang berminyak, karena memang setiap orang berbeda ya. Nah, penumpukan lapisan minyak ini ditandai dengan kulit yang terlihat mengkilat. Kondisi tersebut menjadi tempat ideal untuk ditumbuhi jerawat. Jerawat juga bisa muncul saat bakteri yang berada di kulit menyelinap ke pori-pori ya, ketika itu tidak dibersihkan dengan sempurna. Meskipun kita bisa mencegah jerawat di wajah dengan mencuci muka, namun mandi dapat mengontrol jerawat di seluruh tubuh ya. Jadi memang jerawat yang digelisahkan itu seringkali di muka ya, karena kelihatan. Padahal sebenarnya jerawat itu ada di dalam seluruh tubuh ya. Biasanya di punggung, di dada itu ya. Itu bisa muncul juga jerawat gitu ya. Jadi kalau kita tidak rajin mandi, maka jerawat akan mudah tumbuh. Tentu bukan hanya mandi ya, jadi banyak hal lah gitu ya, karena tergantung pada jenis kulit kita, tergantung pada konsumsi kita ya. Ada makanan-makanan yang memang juga memicu munculnya jerawat. Kemudian yang ketiga ya, efek yang ketiga, karena kita keringatan seperti tadi, ketika itu berinteraksi di tubuh, ada bakteri dan akhirnya menyebabkan bau badan tidak sedap. Jadi efek yang ketiga dari 5 efek ketika kita malas mandi adalah bau badan tidak sedap. Tentu tidak bisa kita atasi hanya kemudian kita semprotkan parfum. Salah-salah nanti malah akan menimbulkan efek yang lain ya, karena tubuh kita kadang-kadang juga tidak mudah untuk menerima parfum ya. Banyak parfum yang saya sendiri tidak cocok gitu ya, sehingga kalau terkena kulit itu langsung gatal ya. Jadi alangkah baiknya ya pakai parfum boleh juga gitu, tetapi mandi jangan dilupakan ya, karena nanti kan yang kita jaga efeknya kan tidak hanya bau badan ya. Jadi bau badan tak sedap ini bukan disebabkan oleh keringat yang muncul dari dalam tubuh ya, tapi bau ini berasal dari bakteri yang mengeluarkan gas saat bakteri mengkonsumsi protein dan asam lemak tubuh. Proses alami ini terjadi akibat bakteri memecah keringat menjadi asam. Nah, saat Anda tidak mandi selama beberapa hari, maka bakteri mulai mengeluarkan gas berbau tak sedap itu. Produk perawatan badan seperti deodoran, parfum, dan juga tisu basah memang terkadang bisa mengatasinya ya, namun sifatnya hanya menutupi, tidak benar-benar menghilangkan bau badan. Istilahnya kalau obat itu hanya bukan menyembuhkan tetapi hanya mengurangi rasa sakit gitu ya. Jadi bau badannya ini sesungguhnya masih ada, tetapi terkamuflase dengan bau-bauan parfum tadi ya. Jadi orang bilang tidak yang substansial, tidak yang isi, tidak yang core of the core, kata Pak Gundul ya. Nah, begitu produknya menguap, maka aroma tidak sedap bisa muncul kembali. Jadi hakikatnya mandilah untuk mengatasinya gitu ya. Kemudian yang keempat ya, kalau kita tidak mandi, kalau kita malas mandi, maka akan berefek pada kulit menjadi kering ya. Bagi kita yang memiliki masalah kulit kering ya,
Bagi Anda yang memiliki kulit kering seperti eksim, mandi justru dapat mencegah penyakit ini kambuh ya. Ahli penyakit kulit merekomendasikan penderita eksim untuk mandi sekali sehari agar kelembapan kulit lebih tetap terjaga. Namun pastikan bahwa air yang digunakan untuk mandi tidak terlalu panas. Namun pastikan air tidak terlalu panas. Selain itu juga pijat kulit dengan lembut untuk mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Saat tidak dibersihkan dengan seksama, penumpukan sel kulit mati ini akan semakin memicu gatal dan kering ya. Dan yang terakhir ya, salah satu efek atau akibat ketika kita malas mandi, maka rambut akan berminyak dan berketombe. Tidak hanya kulit yang berminyak, rambut juga bisa berminyak saat Anda malas mandi. Seperti halnya pemicu jerawat di wajah atau badan, penumpukan minyak di rambut juga dapat mengganggu kenyamanan. Pasalnya, secara alami kelenjar-kelenjar sebaceous melepaskan zat sebum untuk memberikan kilau alami pada rambut. Namun saat sebum menumpuk, rambut jadi bermasalah ya. Saat rambut yang bertugas menjaga kelembapan tidak dicuci selama beberapa hari, maka kulit kepala jadi kotor dan terjadi penumpukan sel kulit mati. Hal ini akan membuat kulit kepala terasa gatal, memunculkan ketombe dan tentu menjadi tidak nyaman. Jadi itulah 5 efek ya kalau kita malas mandi. Yang pertama adalah rentan terserang penyakit ya. Kemudian memicu munculnya jerawat, memicu bau badan tak sedap ya, kulit menjadi kering, dan yang terakhir adalah kulit rambut menjadi berketombe gitu ya. Demikian, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga perilaku bersih dan sehat kita. Salah satunya adalah dengan kita mandi sebagaimana sudah direkomendasikan ya, adalah untuk kita yang tinggal di Indonesia, dan rekomendasi dari sunnah-sunnah Rasul adalah kita setidaknya mandi 2 kali sehari. Waktunya kalau bisa di pagi hari sebelum subuh ya, atau bahkan sebelum kita qiyamul lail ya, sholat malam, sholat tahajud, dan sebelum kita sholat asar. Itu waktu-waktu yang direkomendasikan secara spiritual atau secara sunnah-sunnah Rasul. Dan rekomendasi itu yang jelas sampai hari ini tidak bertentangan, bahkan berhubungan sangat baik dengan hasil-hasil penelitian ilmiah. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang 5 efek dari kita malas mandi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.